Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa nawayna ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa du'a ila al-huda wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan kita setelah tiada, yang mengilhamkan kepada kita iman, yang menjadikan kita ada di tempat ini sekarang. Kenikmatan lahir dan batin yang diberikan olehnya tanpa pamrih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sanggup untuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pujian dari makhluk yang pantas ataupun mampu memujimu ya Allah. Engkau adalah sebagaimana dirimu memuji dirimu sendiri ya Allah. Maka bersyukurlah kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita menjadi orang yang beragama Islam. Kita masih sholat, kita masih bisa berukhuwah, dan kita masih diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan sadad, sehingga akhirnya kita diizinkan duduk untuk mendengarkan sama-sama ilmu yang nanti akan kita bahas bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah sebab kenapa kita bisa ada di sini sekarang. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kita tidak akan bisa bersaudara seperti ini. Tidak bisa membedakan mana hak dan mana batil. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan lil wasail hukmul maqasid, bahwa wasilah itu ya harus dihukumi sebagaimana tujuan. Wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya dua saja, cuma berat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua tetap harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan sholawat untuk beliau dengan harapan semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan dekat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta seluruh ahlul baitnya, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, ulamanya, aulianya, dan kita semua kelak insyaallah termasuk ke dalam umat yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Kita akan membicarakan tentang kehidupan, karena ilmu yang paling mahal adalah ilmu membaca alur kehidupan. Ilmu membaca alur kehidupan ini tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau ilmu fikih di dalam pembahasan tertentu dibatasi kepada orang-orang tertentu. Ilmu hadis dibatasi kepada orang-orang tertentu. Bahasa Arab dibatasi kepada orang-orang tertentu. Tapi ilmu membaca alur hidup ini nggak terbatas pada siapapun. Siapapun harus pandai di dalam membaca alur hidup. Maka daripada itulah Imam Ibnu Athaillah menulis kitab yang namanya Al-Hikam, dan kemudian disyarah sepanjang zaman dengan berbagai macam kontekstualisasi yang dijelaskan oleh para ulama di masing-masing zaman itu. Ada yang menjelaskannya dalam konteks betul-betul beribadah totalitas pada Allah Subhanahu wa taala, bernafaskan ilmu-ilmu tasawuf, bernafaskan ilmu-ilmu yang menitik beratkan kepada pemikiran. Ada juga era modern yang menjelaskan Al-Hikam ini dalam corak yang lebih merakyat,
dalam corak yang lebih membumi, sehingga setiap orang yang mendengarkannya tidak merasa asing dan dia bisa menerapkan di dalam kehidupannya. Karena sekali lagi itu ilmu yang paling mahal. Kita membaca alur kehidupan. Membaca alur kehidupan itu membaca keinginan Allah kepada kita. Bagaimana kita harusnya bersikap dengan fenomena yang Allah berikan di hadapan kita setiap saatnya. Jadi bukan hanya dalam satu momentum ketika ada azan kita sholat, ketika ada orang meminta kita memberi. Di banyak hal dan banyak kasus kita terkadang, atau bahkan istri kita, anak kita, ini tidak paham mereka harus bersikap seperti apa, dan kita tidak mungkin selamanya ada untuk membimbing mereka. Maka berkata beliau radhiyallahu taala anhu, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda seseorang menggantungkan nasibnya kepada perbuatannya adalah berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya mengalami kegagalan. Saya ulangi. Di antara tanda, terjemahan saya, Anda tidak bergantung kepada Allah, namun Anda bergantung kepada pekerjaan Anda, bergantung kepada harta Anda, adalah ketika Anda gagal, berkurang harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah apabila seseorang dia bekerja, banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang petang, lantas dalam satu momentum kehidupannya dia menghadapi benturan-benturan yang tidak dia sangka. Maka orang yang betul-betul menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan putus asa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teguran, melainkan pasti Allah siapkan kelengkapan untuk kita melampaui daripada hal-hal itu. Kalau teguran itu berupa materi, maka Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan kita satu jalan sehingga kita bisa melampaui apa yang saya sebut sebagai teguran itu, karena ketidakpantasan dan ketidaklayakan kita sebenarnya mendapatkan semua ini gitu. Jadi pada saat yang sama kita harus memperbaiki prasangka kita kepada Allah, menaikkan level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil punya keyakinan total bahwa Allah pasti punya jalan mengentaskan semua masalah kita. Dan kalaupun kita tidak diberikan jalan yang kita mau, maka Allah akan berikan jalan lain atau berikan kesabaran. Tadi saya ngobrol di dalam, saya tanya abang, berangkat dari rumah jam berapa? Kan katanya sakit, ada yang sakit batuk gitu kan. Terus saya bilang, kalau minum jahe merah udah, kemudian minum ini udah, kayaknya obatnya tidur, saya bilang gitu kan. Benar nggak? Orang kalau batuk nggak sembuh-sembuh obatnya apa? Tidur. Berarti sakitnya gara-gara kurang tidur. Abang berangkat dari rumah jam berapa? Saya berangkat jam 5 Bib. Dari Depok jam 5. Terus pulang dari sini jam berapa? Ba'da Isya pulang, sampai rumah jam 9, ngurusin anak belum tidur, tidur jam 11. Kalau bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, tidur jam 1, apa kabar tuh? Maka akhirnya saya bilang, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan antum dalam posisi itu, maka Allah pasti akan berikan pahala yang jauh lebih besar dengan orang-orang yang tidak sesulit Anda menghadapi kehidupannya. Kuncinya adalah setiap saat kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai kita berangkat pagi pulang petang, tidak pernah kita mengontrol hati kita untuk selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat meninggal kita bukan hanya nggak punya harta duniawi, tapi kita pun tidak punya harta ukhrawi. Ini orang yang bisa membaca alur hidup. Pada saat yang sama dia berusaha untuk mencari pekerjaan, dia berusaha untuk mencari tambahan nafkah, dia berusaha untuk mencari jalan, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa yang terbaik buat dirinya. Sebaliknya, kalau orang itu dia sebenarnya nggak bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada manusia, bergantung kepada bosnya, kepada istrinya, kepada amalnya, maka ketika dia mengalami satu sendatan, tersendat jalannya itu, maka dia akan putus asa dari Allah Subhanahu wa taala dan berkurang pengharapannya, berkurang doanya, berkurang ikhtiarnya.
Sementara orang yang punya keyakinan secara 100% bahwa hidupnya sudah pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan punya kekurangan apapun. Termasuk dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Makanya Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan kepada kita, la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Wala ana, saya juga termasuk. Illa ayataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi saya dengan rahmatnya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad dijadikan rahmatan lil alamin. Itu tawadhu'nya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ingin menjelaskan kepada kita bahwa saya ini dijadikan rahmatan lil alamin. Kamu masuk surga karena rahmat Allah. Itu tawadhu'nya Nabi Muhammad. Rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak orang salah memahami ini, jadi menganggap Nabi Muhammad itu nggak mungkin masuk surga. Jangan pakai kata nggak mungkin, itu nggak sopan sama Nabi Muhammad namanya itu. Ya. Tapi di sini adalah tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kecuali Allah Subhanahu wa taala itu meliputi saya dengan rahmatnya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu sebab kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, meskipun begitu Nabi tetap mengatakan nggak ada siapapun masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Karena udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yang dimaksud di dalam Al-Quran, masuklah kamu ke dalam surga dengan apa yang kamu amalkan. Itu maknanya bersama amalanmu, bukan sababiyah, tapi bak musohabah di situ. Begini, saya masuk ke BPJS bersama Ustadz Nu'man. Tentu berbeda dengan saya masuk ke BPJS karena Ustadz Nu'man. Antum dapat rezeki bersamaan dengan pekerjaan antum, bukan karena pekerjaan antum. Antum masuk surga itu bukan karena sholat antum, tapi bersama dengan sholat antum. Ini harus kita pahami dulu, supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita tidak melulu protes kepada Allah. Saudara, kalau di antara Anda mungkin ada berpikir, mungkin Habib enak ngomong kayak begitu, karena mungkin tidak seperti kita, tidak sesulit kita. Saya ingin sampaikan, ada orang yang jauh lebih gampang dari kita untuk mendapatkan uang, tapi jauh lebih tidak bersyukur daripada kita. Percaya nggak itu? Dia dalam waktu pemain bola deh, yang baru, yang apa namanya itu, yang masuk Madrid, Kylian Mbappe. Waduh, Kylian Mbappe itu setahunnya 700 juta dolar. Berapa duit tuh? Kalau 1 juta dolar, 1 juta dolar itu 15 M. Ada yang punya kalkulator nggak nih? Coba. Saya hitungin deh buat antum deh. Coba ya. Coba nih, ya kan. 15 M, 15 deh. Dikali, iya, 15 M itu kan 1 juta dolar. Berarti kali 700, udah 10 triliun 500. Itu 10 T. Berarti setiap detiknya dia nggak ngapa-ngapain dapat apa itu? Dia pertandingan seminggu cuma sekali, 90 menit doang. Dapat uang segitu. Tapi dia belum ditakdirkan oleh Allah apa? Ngerti takbir, ngerti sholat, ngerti zikir, punya iman. Nah, di sini pentingnya kita untuk merelate diri kita ini bahwa tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk urusan dunia, tapi tolong catat, ada yang disebut sunatullah. Sunatullah ini begini, kalau kamu minum, hausmu hilang. Kira-kira kalau saya tawakaltu Allah, tidak buka ini, tidak begini, tidak bismillah begini, alhamdulillah, bisa nggak nih kira-kira saya ngerasain manisnya? Nggak bisa. Mau muslim, mau enggak, mau beriman, mau enggak, kalau dia buka ini, dia ambil begini, dia bismillah, alhamdulillah, dia pasti akan mendapatkannya itu. Ya, kalau dia coba diem begini, dia nggak bergerak, dia nggak jalan, itu sunatullah.
Sunatullah itu berlaku bagi muslim, non-muslim, bagi orang yang sholat nggak sholat. Maka kadang kita lihat ada orang yang nggak sholat, di pekerjaannya jauh lebih mantap. Kenapa? Bukan karena kita kalah sama dia dalam urusan ibadah, tapi karena kita males tidak menjalankan sunatullah sebagaimana dia. Namun, kita sebagai orang beriman punya jalur sendiri. Apa tuh jalur sendirinya? Kita punya jalur zikir, jalur wirid, jalur tahajud, jalur sedekah yang bisa mengakselerasikan, mengeksel kita punya percepatan, mengeksel kita punya upaya. Di situ sebenarnya akselerasi yang bisa kita lakukan melebihi orang. Dan itu sudah terjadi, hadirin. Itu sudah terjadi sebelum kita hidup. Ratusan tahun sebelum kita hidup, pada saat peradaban Islam memimpin dunia ini. Mereka semua pada ahli zikir semuanya. Yang pertama kali bikin kamera obscura sehingga kita bisa selfie sekarang begini. Namanya Ibnu Haytham, orang Mesir. Ya, dia bikin satu tenda, dia taruh lensa, kemudian dia di atas gunung di kota Kairo itu ketika matahari terbit, itu memantulkan daripada cahaya optiknya sehingga uh, menampilkan gambar kota Kairo secara terbalik. Dan ini di beberapa sekolah internasional dijadikan percobaan, ya. Atau orang pertama kali yang mencoba untuk terbang, Abbas bin Firnas. Kemudian yang pertama kali ngukur diameter bumi, Pak. Bayangin, Pak, bukan ngukur tanah tetangga, ngukur diameter bumi dan bedanya hanya beberapa puluh kilometer atau beberapa ratus kilometer saja. Itu namanya Al-Biruni. Yang pertama kali menciptakan alat bedah sampai 200 alat bedah itu namanya Az-Zahrawi. Punya kitab namanya At-Tasrif atau disebut sebagai Konsesio. Itu semua orang Islam. Jadi keterbelakangan kita ini adalah bukan karena Allah SWT nggak sayang sama kita, tapi karena satu, kita mengandalkan amal kita, lupa kepada Allah SWT. Sisi lain adalah kita tidak melakukan akselerasi dengan tepat di dalam urusan sunatullah itu. Nah, dalilnya mana, Bib? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita diajarkan bahwa segala sesuatu ini adalah diciptakan oleh Allah SWT. Itu harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Karena mungkin saja kita bisa memahami alur kehidupan kita, namun kita punya anak dan istri yang tidak ikut memahami, sehingga ketika kita pulang ke rumah tidak terjadi keselarasan di situ. Makanya istri yang solihah itu, kata Nabi SAW, adalah istri yang selalu kembali kepada suaminya dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua tangan suaminya seraya mengatakan, aku tidak bisa tidur kalau engkau tidak ridho kepadaku. Ini saya yakin lah istri-istri bapak semuanya lah nggak kayak gitu. Kayak gitu, Pak, ya. Ajarkan tuh sama istri-istri antum itu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segalanya. Nah, kita diajarkan Imam Ibnu Athaillah Sekadari, dari tanda kalau kita ini ternyata tidak betul-betul menuhankan Allah adalah kita ini gampang nyerah, kita ini gampang putus asa ketika ada satu dua halangan di pertengahan atau di persimpangan jalan sehingga kita belum bisa mencapai tujuan yang kita maksud. Tapi kalau betul-betul kita karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu musabbib dari segala sesuatunya, maka pastilah kita tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah tobat, dalam masalah rizki. Yang seperti ini banyak sekali. Saya ngisi kemarin di XL, begitu juga. Saya punya teman, murid juga, gitu, biasa nganterin saya. Dia bilang, Habib, dia anak tiga, ya, anak tiga. Kemudian dia, apa ya Allah, anak tiga yang satu udah mulai beranjak dewasa, yang dua juga seperti itu, dengan pendapatan di bawah UMR. Saya tanya, abang bagi ininya bagaimana, bang, gitu. Alhamdulillah, Bib, Allah ngasih rizki kepada saya, istri saya itu bisa jualan kue. Jadi dari kue yang saya jual itu istri saya bisa menutupi. Oh, alhamdulillah. Dan hebatnya ini orang, tiap minggu selalu datang ke majelis saya, selalu bantu-bantu di sana, selalu apapun itu. Ada masalah apapun soal majelis, soal surat atau apa, dia yang saya kirim. Sebaliknya, ya, orang yang mungkin kaya, punya uang banyak, nggak pernah datang ke majelis saya tuh. Nggak pernah datang ke majelis saya. Meskipun di sekitar rumah saya tuh banyak rumah-rumah orang kaya, tapi nggak pernah datang ke majelis, nggak pernah ngaji. Nah, ini menunjukkan apa?
kita itu sebenarnya kalau bisa memahami alur kehidupan kita dengan baik ya, Allah SWT itu pasti akan berikan kita keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh orang yang materialistik. Seperti antum sekarang ini. Saya tadi parkir di luar sana. Ya, saya parkir di luar, nunggu azan gitu kan. Itu banyak tuh yang serombongan luar gitu kan. Bukan masuk ke sini, luar rombongan gitu kan. Saya bilang ini nasib. Ini jatah yang sudah Allah berikan. Ada orang-orang yang dijatah tidak ikut sholat duhur berjamaah. Ada orang yang tidak dijatah untuk berzikir secara berjamaah. Ada orang yang tidak dijatah untuk ikut majelis ta'lim secara berjamaah. Nah, ada orang yang dijatah sholat duhurnya jamaah, taklimnya jamaah, zikirnya jamaah, nanti pulang salaman jamaah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Boleh saya tanya? Nah, kira-kira yang gajinya 2 digit, mana nih? Banyakan di atas apa di sini? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab ya. Ini rezeki. Demi Allah ini rezeki. Maka jangan sampai menjual. Mereka juga punya alur kehidupan sendiri. Bukan artinya mereka harus ikut majelis ta'lim. Tapi wallahil azim. Kalau sampai mereka punya waktu untuk duduk di sini dan mereka tinggalkan ini, rugi besar mereka itu. Pada saat yang sama mereka juga harus memanfaatkan waktu. Ketika mereka diberikan waktu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah mereka harus mengerti bahwa mereka punya tanggung jawab yang lebih. Orang yang diberikan harta lebih, dia harus memberilah lebih. Buktinya mana? Sayyidina Umar. Ketika beliau menaklukkan Persia, itu sebagian orang minta sama beliau agar fai. Jadi ada istilahnya dalam ilmu fikih itu fai. Fai itu tanah yang diberikan oleh orang-orang non-muslim kepada pemerintahan Islam tanpa peperangan, itu namanya fai. Tanah fai itu ada yang mau diminta sama mayoritas orang. Sebagian ya para sahabat ada yang begitu. Sayyidina Umar mengatakan, kalau tanah ini kita bagikan ke mereka, maka ke kamu semuanya, maka apa yang akan tersisa bagi perjuangan-perjuangan umat Islam ke depannya. Artinya Sayyidina Umar di sini kalau secara bisnis tidak mau membiarkan dana itu mengendap. Tapi dana yang mengendap itu selalu disalurkan. Saya punya teman, punya rumah sakit 40, Pak. Sekarang pertanyaan saya, dalam waktu 10 tahun, dia bisa memiliki rumah sakit sebanyak itu. Kira-kira dengan cara nampung duit atau mendistribusikan duit? Distribusikan duit. Jadi sistemnya itu bukan untuk menampung kekayaan, tapi setiap ada dana baru dibukakan cabang. Cabang lagi, sampai 40. Salah satunya lagi dibangun di Tarim. Tapi orangnya sangat sederhana, Pak. Baju di lemari cuma 3 helai. Saya tahu. Sangat sederhana sekali. Kalau Anda lihat rumahnya, Anda lihat kamar mandinya, itu kamar mandi tamunya yang di bawah tangga, itu persis dengan kamar mandi BPJS belakang sini. You won't believe it. Kalau Anda belum masuk kamar mandinya, Anda nggak akan percaya. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang lebih kaya. Di bangunan ini nggak ada yang lebih kaya dari dia. Nggak ada. Di bangunan ini dari atas sampai bawah nggak ada yang lebih kaya dari dia. Punya peternakan ikan dan sapi. Ikan itu setiap hari keluar lebih dari 1 ton. Setiap hari. Tapi wallahil azim, nggak pernah lepas dari zikir. Jadi hidupnya biasa. Bukan enggak memang biasa betul, Pak, biasa. Datang ke masjid biasa. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah bisa menggabungkan satu keyakinan yang benar kepada Allah SWT, kemudian sistem yang benar, maka umat Islam ini bisa dikembalikan kepada kejayaan yang sebagaimana mestinya. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi masing-masing kita dipersilakan untuk mencari opportunity lain, kesempatan-kesempatan terbaik di dalam hidup silahkan. Namun demi Allah, batin ini jangan sampai digantungkan kepada manusia, wala makhluk, wala harta, jangan. Lepasin semua. Jangan pernah kita gantungkan sama mereka itu. Bahkan saya bilang sama beliau itu, Pak, saya nggak butuh sama Bapak.
Saya butuh sama Allah bukan sama Bapak. Coba antum ngomong sama orang kayak gitu, berani nggak ngomong di depannya kayak gitu? Sama bos antum berani nggak ngomong? Bos, saya butuh sama bos. Pecat sama dia. Tapi begitu, lepas, tinggalin semua. Pokoknya semakin antum bisa melepaskan ikatan antum dari manusia dan antum secara mutlak pasrah kepada Allah dengan tetap respect kepada manusia, hormat kepada manusia, kebaikan manusia dihargai, dihormati, maka Allah akan kasih jalan yang terbaik. Ini saya berusaha merilet daripada apa? Daripada kalamnya Ibnu Athaillah dengan kehidupan kita di masa sekarang itu. Tidak terkecuali dengan kehidupan saya pribadi. Hikmah kedua, iradatu katajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, tajrid itu tidak mengambil sebab. Begini, saya pengen bisa merasakan minuman manis ini tanpa menggerakkan tangan, itu tajrid. Kalau ada orang pengen tajrid, padahal Allah tempatkan dia, saya punya tangan kan, tangan, oke. Padahal saya ditempatkan, nih, punya tangan, bisa buka ini, bisa minum. Alhamdulillah, bisa nutup, ya kan? Itu adalah syahwat yang tersembunyi. Jelek sekali bahasanya itu, syahwat. Berarti egois saya itu. Wong saya dikasih tangan buat kerja dan lain sebagainya. Wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid ini hitotun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, kalau saya dalam posisi tajrid tanpa perlu saya gerak, tiba-tiba Ustadz Nu'man datang ke sini. Coba Ustadz, sini lu Ustadz. Nah, ya. Saya diam aja nih, misalkan, ya. Ayo Ustadz, coba buka ini tuh, Ustadz, coba buka. Nah, pura-puranya nggak saya minta tuh. Nah, coba dekatin ke saya dekatin. Bismillah, bismillah. Nah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kalau dalam posisi saya diginiin, terus saya pengennya ngambil sendiri, masak sendiri, itu adalah kejatuhan dari jabatan yang tinggi di sisi Allah. Begini, saya gampangin deh. Ada dua kasus lah. Ada orang yang dikasih pekerjaan sama Allah. Kamu kerja di BPJS Pusat. BPJS Ketenagakerjaan. Kamu harus begini dan harus begini. Oh ya udah, dijalanin sama dia. Tapi setiap harinya dia mengaitkan dia punya kolbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mereview semua kegiatannya, mana yang sesuai syariat, mana yang nggak sesuai syariat. Yang nggak sesuai syariat, dia pinggirin. Pokoknya semua kegiatan saya harus sesuai syariat. Saya harus bawa pulang rezeki yang halal. Wanita solehah itu lahirnya tidak ada barang haram menempel di tubuhnya. Anak-anak soleh itu tidak ada barang haram menempel di tubuhnya, Pak. Tidak ada nutrisi haram masuk ke dalam tubuh mereka, itu nggak ada. Dan itu tergantung sama Bapak. Ada orang seperti istri Bapak di rumah nggak kerja, tapi punya syahwat misalkan. Saya pengen beli tas yang harganya 10 juta. Dia dia nggak terima gitu loh. Dengan kondisi suaminya yang sudah bisa kasih dia makan, kasih dia penghidupan, kasih dia tempat tinggal. Itu derajatnya jatuh di sisi Allah SWT. Padahal tugas dia tuh di rumah, cukup dia mengurusi pekerjaan rumah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezeki itu akan didatangkan lewat suaminya. Dalam kasus yang lebih tinggi lagi, kita lihat semua nabi bekerja. Nabi Isa, tukang kayu, Pak. Semuanya nabi pernah gembala kambing. Tapi lihat Siti Maryam. Siti Maryam nggak punya suami. Siti Maryam bukan pegawai BPJS. Tapi setiap hari makanan tidak pernah berhenti keluar masuk mihrabnya Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam tidak punya keinginan, aku pengen kerja pengen supaya seperti wanita karir. Jatuh derajatnya kalau gitu. Atau Nabi Isa, saya kan nabi, saya nggak usah kerja, saya tinggal berdoa saja. Jadi kalau suatu hari antum mendapati saya nggak di Indonesia lagi, atau tidak ada di sini lagi, atau saya mengurusi sesuatu yang kelihatannya adalah urusan dunia, gitu. Buat saya itu lebih baik daripada saya memakai jubah, tapi di dalam hati saya urusannya dunia. Ketika saya punya teman itu, dia presentasi ya, presentasi.
Di salah satu slide presentasinya, di depan profesor dan doktor-doktor, mahasiswa-mahasiswi, ada satu slide yang ilustrasinya seorang laki-laki menggunakan eh, jas, celana, terus beliau ngelihat saya, bilang ke asistennya, ganti gambarnya, pakai jubah seperti Habib. Lalu saya bilang, gak usah pak, saya sudah terlalu sering melihat orang berjubah, namun isinya mungkin dunia. Tapi banyak loh pak, saya bilang. Orang yang mungkin pakai celana, pakai kemeja warna hijau-hijau, tapi dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mulia, Pak. Jadi kalau Anda berhasil, tugas Anda adalah selalu menambatkan hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, Engkaulah yang mengurusku, Engkaulah yang menanggungku, Engkaulah yang berikan rezeki padaku, Engkaulah yang mengalirkan darahku, Engkaulah yang mengalirkan udara di dalam tubuhku. Engkau Allah, 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 Allah. Itu nanti insya Allah semuanya akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Casingnya dunia, tapi pahalanya akhirat. Amin Allahumma amin. Naam. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah SWT mudahkan semua hajat-hajat kita, urusan-urusan kita. Dan insya Allah kita semua diberikan kehidupan yang baik dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila hadratir Rasul Fatimah al-Batul bintir Rasul wa walidina walidikum wa auladina wa waladikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa abnaina wa abnaikum wa banatina wa banatikum wa ikhwanina wa ikhwanikum wa akhwatina wa akhwatikum wa muhibbina wa muhibbikum wa muhsina wa muhsinikum wa masyayikhina wa masyayikhikum ajma'in syawalillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.